Pernahkah Anda bertanya-tanya, seandainya gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang jumlahnya sangat besar itu dialihkan sepenuhnya untuk membeli senjata dan alutsista bagi TNI, apa saja yang bisa kita dapatkan? Mari kita kupas dengan data, fakta, dan perbandingan harga alutsista dunia. Besaran gaji dan tunjangan DPR. Pertama-tama, mari kita hitung berapa besar gaji yang diterima para anggota DPR RI. Seorang anggota DPR tidak hanya menerima gaji pokok. Ada tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, biaya perjalanan dinas, hingga berbagai fasilitas lain. Jika ditotal, angka yang diterima tiap anggota DPR bisa mencapai 80-100 juta rupiah per bulan. Itu baru satu orang. Sekarang kalikan dengan jumlah total anggota DPR, yaitu 575 orang. Hasilnya, setiap bulan, negara harus mengeluarkan lebih dari 46 miliar rupiah. Dan jika ditarik ke 1 tahun penuh, maka jumlahnya mencapai sekitar 550 miliar rupiah. Setengah triliun rupiah hanya untuk gaji dan tunjangan politikus. Angka ini akan jadi bahan perbandingan kita ketika dialihkan ke sektor pertahanan. Simulasi alutsista udara. Jika setengah triliun rupiah itu kita alihkan ke pertahanan udara, hasilnya mengejutkan. Ambil contoh drone tempur Bayraktar TB2 buatan Turki. Harga per unitnya sekitar 70 miliar rupiah, lengkap dengan sistem persenjataannya. Artinya, dengan dana gaji DPR selama setahun, TNI bisa membeli 7 hingga 8 unit drone tempur sekaligus. Bayangkan, 8 drone bersenjata yang bisa terbang siang dan malam, mengawasi perbatasan, menjaga Natuna, atau bahkan menyerang target dengan presisi tinggi. Tidak berhenti di situ, mari kita lihat ke sektor rudal udara ke udara. Rudal IM 120 Amram, misalnya, memiliki harga sekitar 15 miliar rupiah per unit. Dengan setengah triliun rupiah, TNI Angkatan Udara bisa membeli lebih dari 30 rudal jarak menengah modern. Jumlah yang sangat berarti untuk memperkuat jet tempur F-16 dan juga Rafale yang segera datang ke Indonesia. Artinya, hanya dengan mengalihkan dana gaji DPR 1 tahun saja, langit Indonesia bisa jauh lebih aman dengan tambahan armada drone tempur dan puluhan rudal udara yang siap melindungi kedaulatan negara. Simulasi alutsista laut. Jika dana gaji DPR setahun dialihkan ke laut, hasilnya juga luar biasa. Mari kita mulai dari rudal anti kapal. Jenis Harpoon buatan Amerika Serikat atau Exocet buatan Prancis, harganya berkisar antara 30-40 miliar rupiah per unit. Itu artinya, dengan setengah triliun rupiah, TNI Angkatan Laut bisa membeli belasan rudal anti kapal modern. Rudal ini adalah senjata kunci untuk menghadang kapal perang asing yang masuk ke perairan kita tanpa izin. Lalu bagaimana jika kita kumpulkan anggaran itu selama 3 tahun? Jumlahnya akan lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dengan angka sebesar ini, Indonesia bisa membeli 1 kapal patroli cepat bersenjata rudal untuk menjaga jalur perdagangan internasional, atau memperkuat armada korvet yang masih sangat terbatas jumlahnya. Bayangkan jika setiap tahun ada tambahan 1 kapal perang ringan atau puluhan rudal anti kapal. Laut Indonesia, mulai dari Natuna hingga Papua, akan jauh lebih sulit ditembus oleh siapapun. Simulasi alutsista darat. Bagaimana dengan matra darat? Dengan dana gaji DPR yang mencapai setengah triliun rupiah per tahun, TNI Angkatan Darat juga bisa mendapat tambahan kekuatan besar. Mari kita ambil contoh Main Battle Tank Leopard 2 RI, tank tempur utama kebanggaan TNI Angkatan Darat. Harga per unitnya diperkirakan sekitar 120 miliar rupiah. Artinya, dengan setahun gaji DPR, Indonesia bisa membeli 4 unit tank Leopard tambahan. Jika dikumpulkan selama 5 tahun, totalnya bisa mencapai 20 unit tank baru, setara dengan 1 batalion lapis baja kecil yang siap ditempatkan di titik strategis. Selain tank, ada juga sistem artileri roket modern, misalnya HIMARS buatan Amerika Serikat, yang kini populer setelah digunakan Ukraina di medan perang. Harga 1 peluncur HIMARS berkisar 70 miliar rupiah, belum termasuk rudalnya. Dengan setengah triliun, TNI bisa membeli 7 peluncur HIMARS dalam 1 tahun. Jika dialokasikan selama 5 tahun, jumlahnya mendekati 35 unit HIMARS, kekuatan artileri yang bisa menjangkau ratusan kilometer. Artinya sederhana, hanya dengan dana gaji DPR, TNI Angkatan Darat bisa membangun batalion tank baru, atau membentuk resimen artileri roket modern yang membuat musuh berpikir 2 kali sebelum melangkah.
proyeksi 5-10 tahun. Jika dana gaji DPR ini tidak hanya dialihkan setahun, tapi dikumpulkan selama 5 hingga 10 tahun, hasilnya jauh lebih dahsyat. Dalam 5 tahun, totalnya mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah. Dengan angka itu, Indonesia sudah mampu membeli 1 kapal perang ringan jenis korvet bersenjata rudal atau 12 helikopter serbaguna untuk memperkuat mobilitas TNI. Jika ditarik ke 10 tahun, jumlahnya menembus 5 triliun rupiah. Dana sebesar ini bisa dipakai untuk membeli 1 kapal selam diesel elektrik modern buatan Korea Selatan atau Jerman. Dan jangan lupakan opsi paling realistis, ratusan drone tempur yang bisa ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, Indonesia bisa memiliki mata dan telinga di langit, mengawasi setiap jengkal perbatasan dari Sabang sampai Merauke, tanpa harus menunggu kehadiran jet tempur. Pada akhirnya, hitung-hitungan ini membuka mata kita. Setiap tahun, lebih dari 0,5 triliun rupiah digelontorkan hanya untuk gaji dan tunjangan politikus. Angka yang, jika dialihkan, bisa menjelma menjadi drone tempur, rudal anti kapal, batalion tank, bahkan kapal perang atau kapal selam baru bagi Indonesia. Pertanyaannya sederhana, apakah uang sebesar itu lebih baik dihabiskan untuk kenyamanan segelintir elit, atau untuk memperkuat TNI sebagai benteng terakhir bangsa? Pilihan ada di tangan kita, rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan negeri ini bukan seberapa mewah kursi parlemen, melainkan seberapa kuat tentara yang menjaga kedaulatan negara.